Penyusunan isu Kabinet Prabowo Gibran menjadi sorotan menjelang pelantikan mereka pada 20 Oktober mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut selain mengedepankan konsep Zakon, jumlah kementerian lebih dari 34 akan lebih baik dan efektif untuk pemerintahan mereka. Untuk membahasnya sudah bersama kami Wasekjen Partai Gerindra Andi Erwijaya, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Selamat sore Pak Andi, Pak Seno, dan juga Pak Nyarwi. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Andi, selamat sore. Ya, sore semuanya. Selamat sore, Mas. Ya, pertama kita ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, Pak, apakah Pak Prabowo bersama pimpinan partai yang tergabung dalam Kim Plus sudah melakukan komunikasi dan koordinasi terkait persiapan pelantikan dan penyusunan Kabinet Prabowo Gibran? Kalau komunikasi sudah beberapa saat ya dilakukan, beberapa kali maksudnya. Jadi ini kan tim yang solid begitu. Saya rasa kalau pertemuan-pertemuan dengan pimpinan parpol ini bisa kapan aja dilakukan. Ya mungkin media tidak mengendus saja pertemuan ini gitu. Entah itu mungkin antara ketum ya, antar sekjen, bahkan beberapa elit parpol yang lain gitu. Komunikasi terus dilakukan. Tapi intensitasnya memang nggak sering, ya. Hanya beberapa saat. Kayak misalkan misal kayak kemarin Pak SBY dengan Pak Prabowo, jadi kemudian beberapa saat yang lalu pernah dilakukan dengan pimpinan parpol yang juga anggota Kim gitu, itu udah dilakukan dengan intensitas yang menurut kami cukup lah ya, begitu Mbak, dalam rangka untuk mematangkan ya komposisi kabinet khususnya gitu. Jadi kan ini yang menjadi isu, dan Pak Prabowo ingin tancap gas ya tanggal 20 pelantikan, tanggal 21 Oktober itu langsung pelantikan menteri begitu. Lalu apakah pimpinan parpol ini menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih untuk menentukan figur-figur yang mengisi jabatan kabinet? Saya rasa demikian ya. Jadi bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan filosofinya presiden terpilih dan akan mengakselerasikan program-program yang pernah dijanjikan. Jadi Pak Prabowo akan menyusun menteri kabinet ini berdasarkan kompetensinya gitu, bahwa mereka diusulkan dari partai politik maupun dari profesional, ini pilihan yang kedua. Tapi pada prinsipnya yang pertama adalah Pak Prabowo menyusun kabinet ini berdasarkan kabinet yang berbasis kompetensi. Nah, kompetensi ini bisa diusulkan dari partai politik atau dari profesional langsung gitu. Kan ada ya partai politik tapi mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya Prof. Yusril yang dia ahli tata negara, atau beberapa tokoh ahli ekonomi di PAN misalnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang menjadi basic Pak Prabowo dalam menyusun kabinet ke depan. Seperti itu Mbak. Jadi itu nanti akan diserahkan ke Pak Prabowo siapa orangnya gitu. Yang jelas Pak Prabowo meminta daftar nama yang menurut beberapa alternatif, beberapa opsi-opsi, dan nanti Pak Prabowo akan menentukan sendiri kira-kira mereka yang cocok di posisi yang mana gitu. Oke, baik. Kita ke Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan. Mas, apa tanggapan Anda terkait rencana pembentukan kabinet Zakon Prabowo Gibran? Ya, silakan saja. Saya rasa itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang memang harus begitu, diisi dengan profesional, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa politisi pun juga kadang-kadang profesional. Nah, dalam konteks itu misalnya yang kami lakukan, best practice yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di pemerintahan 2 periode kemarin, itu kan juga mendorong nama-nama yang kami anggap profesional. Contohnya misalnya ada Pak Basuki Hadi Mulyono di Menteri PUPR. Itu juga satu sosok yang kinerjanya diakui oleh rakyat, profesional, dan memang berkarir dari karir birokrat yang berjenjang. Lalu misalnya kita juga mendorong ada kader partai Bu Tri Risma hari ini, yang memang dikenal mampu untuk melakukan pengelolaan birokrasi yang baik semasa menjadi wali kota Surabaya 2 periode, menjadi Menteri Sosial. Nah, nama-nama yang seperti ini juga kemarin banyak sekali gitu ya, tokoh-tokoh yang ber-KTA maupun tidak ber-KTA PDI Perjuangan yang kami dorong di pemerintahan saat ini dan pemerintahan periode sebelumnya. Jadi buat kami ini bukan suatu hal yang baru. Kabinet yang profesional, kabinet yang zakon, kabinet yang harus diisi oleh orang-orang yang berpengalaman, itu memang adalah
satu harapan rakyat yang memang punya payung konstitusi. Nah, dalam konteks kebijakan hari ini, jika memang ada perubahan undang-undang terkait dengan komposisi menteri di kabinet, maka sebenarnya kalau pendapat kami simpel saja. Berapapun jumlah menterinya nanti, apakah itu 34, apakah itu 44, apakah itu 100, apakah itu 200, kalau di mata rakyat, saya kira rakyat tidak terlalu peduli terkait dengan hal itu. Tetapi apakah jumlah kementerian yang banyak atau yang ramping, itu bisa menyelesaikan persoalan rakyat atau tidak? Bisa tidak soal-soal misalnya kebocoran data NPWP yang baru saja kita menghebohkan masyarakat Indonesia, itu bisa selesai. Bisakah misalnya soal judi online, itu bisa selesai dalam konteks Menkominfo. Dalam konteks kementerian lainnya misalnya apakah kemudian problem agraria itu bisa segera selesai di banyak tempat yang memang persoalan itu masih ada. Nah, hal-hal semacam ini yang dilihat oleh rakyat, bukan persoalan apakah banyak tidak. Sehingga ujiannya saya rasa akan datang setelah nanti kinerja para kementerian itu dirasakan oleh rakyat. Saya rasa itu. Oke, lalu Mas, rencana pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini sebenarnya kapan? Apakah ini sinyal PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya terlalu jauh ya, saya rasa kalau itu harus disimpulkan sebagai kami akan bergabung atau tidak. Karena kalau dalam konteks pertemuan, maka silaturahmi itu kan satu bagian dari kebudayaan bangsa yang memang baik. Sehingga dicari momentum yang paling pas. Nah, cuaca nuansa politiknya kan memang berbicara bahwa setidaknya pertemuan ini akan terjadi sebelum pelantikan presiden. Yang mana itu artinya secepatnya akan terjadi pertemuan. Tetapi apapun kita memberi ruang bagi kedua tokoh bangsa, Bu Mega dan Pak Prabowo untuk bertemu. Sebab Mbak, kalau bicara sebagai sesama ketua umum partai, Bu Mega dan Pak Prabowo, Bu Mega ketua umum PDI Perjuangan, Pak Prabowo ketum Gerindra, maka dalam konteks pilkada sebenarnya kan komunikasi politiknya berjalan dengan baik, kerjasama politiknya juga berjalan dengan baik. Di 545 daerah yang kita menyelenggarakan pilkada, itu setidaknya ada lebih dari 9% yang kita bekerja sama dengan kawan-kawan Partai Gerindra. Sehingga dalam konteks itu memandang pemilu demokrasi sebagai suatu kontestasi yang sehat, itu kita bisa melihat bahwa kedua tokoh bangsa ini sudah sangat dewasa, sangat matang dalam politik untuk menyadari bahwa ya memang silaturahmi dan komunikasi itu suatu hal yang harus dibangun. Tetapi kalau melihat pengalaman panjang PDI Perjuangan, kita pernah berada di dalam dan di luar pemerintah, kita juga berdiri di masa rezim otoriter Orde Baru, maka saya rasa garis politik PDI Perjuangan bukan hanya soal bagi-bagi jatah kekuasaan menteri, bukan hanya soal bagi-bagi dapat kursi berapa, dapat apa, di mana, dan kapan. Tetapi juga persoalan yang lebih besar, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami berulang kali, bahwa garis politik PDI Perjuangan adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Sehingga itu adalah beyond dari urusan bagi-bagi kekuasaan saja. Jadi buat kami pertemuan besok jika memang rencananya akan dilakukan, tidak bisa diinterpretasikan semata-mata sebagai pertemuan yang transaksional, pertemuan yang tukar-tukaran guling, pertemuan yang hanya bicara tentang lobi-lobi jatah kekuasaan. Tetapi ini sesuatu yang beyond itu, sesuatu yang melampaui itu, dan saya rasa apapun nanti posisi kami, apakah di dalam atau di luar pemerintahan, setelah kami menggelar kongres, saya kira itu sama-sama posisi politik yang terhormat. Apakah berarti akan segera bertemu ya, Mas? Ya, dari yang sejauh ini kita melihat memang ada rencana itu. Tetapi kapan nanti momentum yang terbaik, kita serahkan kepada para tokoh-tokoh antara Bu Mega dan Pak Prabowo untuk menemukan momentum yang paling tepat. Oke, terima kasih Mas Seno. Kita beralih ke Pak Nyarwi, pengamat politik. Pak, apakah jumlah kementerian lebih dari 34 ini akan lebih baik dan efektif untuk pemerintahan Prabowo? Atau seperti apa? Ya, pertama begini, sebenarnya kan efektif tidaknya itu pada leadership dan kinerja ya. Tetapi biasanya ini juga terkait budaya, jadi 3 variabel ya, leadership, kinerja, dan budaya. Nah, hanya saja selama ini kan budaya yang seringkali terjadi gitu, semakin besar gitu ya, semakin luas gitu kira-kira jumlah menterinya itu kadangkala juga makin tidak efektif. Itu kan yang seringkali terjadi. Maka kan kalau kita simak kan di era-era Pak SBY, Pak Jokowi awal itu kan kemudian mematok ya angka ya di dalam undang-undang kementerian, termasuk yang kemarin direvisi ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu ya, itu 34. Nah, tetapi begini juga sebenarnya ya, kalau kita lihat ya Sabrina, Indonesia itu negara yang besar juga.
Karena dengan berbagai banyak urusan gitu, banyak hal yang harus dilayani. Ada kemungkinan juga kalau mindsetnya adalah sifatnya melayani, mewujudkan visi misi, ya misalnya Pak Prabowo Gibran nantinya gitu. Mungkin kalau pola kerjanya lebih bagus, saya kira itu juga bisa aja efektif. Jadi itu kan saya kira perlu ya ada semacam evaluasi terhadap kinerja kan gitu. Nah, hanya saja begini, saya lihat tentu butuh beberapa hal ya. Misalnya begini, yang pertama saya kira ada baiknya ya dalam proses seleksi menteri-menteri ini kan Pak Prabowo itu punya tim yang namanya gugus sinkronisasi itu yang diketuai Pak Dasko ya. Nah, tentu publik itu kan kadang-kala bertanya ya. Sebenarnya ini proses sinkronisasinya kalau tidak menggunakan istilah transisi sampai mana kira-kira gitu, dan argumen seandainya nanti dibutuhkan sekian menteri itu apa reasoningnya. Nah seperti itu saya kira juga butuh penjelasan, termasuk kualifikasi, termasuk apa yang dibutuhkan. Tadi diskusi yang selama ini berkembang kan second kabinet ya, kabinet profesional apa tidak gitu ya. Tadi Bung Seno juga menyinggung, bisa aja itu dari partai, harus di luar partai kan gitu. Bisa aja misalnya ada yang mengatakan jumlah yang di luar Gerindra lebih banyak dibandingkan yang Gerindra misalnya begitu. Tapi apapun itu kalau menurut saya, itu kriteria-kriteria yang perlu disampaikan secara transparan kepada publik. Kenapa? Karena ini membutuhkan dukungan dan trust publik ya. Pak Prabowo terpilih sebagai pemenang, dan itu sudah legitimate ya, dan jumlah suaranya besar ya. Tetapi dalam awal 100 hari pemerintahan saya kira dukungan dari publik itu perlu diperkuat dengan cara termasuk menunjuk ya siapapun menteri-menteri yang terpilih bukan hanya kompeten juga, tapi sekaligus juga mendapatkan dukungan dari publik untuk mencapai cita-cita ya, mimpi-mimpi yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin ya dalam ketika kampanye itu. Jadi itu sebenarnya awal-awal saya lihat ya beberapa periode di kepresidenan sebelumnya Pak SBY kemudian Pak Jokowi itu kan juga menerapkan kriteria-kriteria. Kalau di masa Pak Jokowi bahkan ada ritual ya, pemanggilan dan seterusnya, yang saya yakin di era Pak Prabowo ini tidak akan disorot kira-kira gitu. Tetapi sebenarnya juga publik pengen dapat keyakinan ya atau trust bahwa orang-orang yang menjalankan visi misi Pak Prabowo itu benar-benar orang yang kompeten. Orang-orang yang juga katakanlah sejalan dengan Pak Prabowo, punya chemistry yang bagus juga dalam bekerja, dan juga loyal ya dalam mengawal ya program-program yang dijanjikan. Karena ini kan bekerja bukan untuk kepentingan masing-masing, tapi bekerja untuk kepentingan mimpi besar. Termasuk saya kira kalau itu dilakukan, tidak ada jabatan atau tidak ada tawaran menteri misalnya dari partainya Bung Seno, itu Bung Seno akan sangat, dan kawan-kawan akan sangat mensupport luar biasa juga. Baik. Kalau itu Pak Nyarwi, kita tahan dulu sebentar. Visi yang sejalan kan gitu. Ya, kita tahan dulu sebentar. Kita ke informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Air quality. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Ya, kita kembali untuk berdiskusi bersama Pak Andi dari Gerindra, Wasekjen Partai Gerindra. Pak Andi, apakah pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo ini membahas tentang kabinet? Karena itu adalah pertemuan tertutup ya yang dilakukan oleh dua tokoh gitu. Jadi saya kurang etis kalau mengomentari ya terlalu dalam apa isinya. Dan media pun juga sudah mendapatkan informasi bahwa itu berisi petua-petua nasihat nanti saat Pak Prabowo memimpin. Tapi dugaan saya pasti ada gitu. Tapi karena empat mata dan itu tertutup jadi menjadi tidak terbuka kan seperti itu Mbak. Bahwa pembicaraan ngomongin kabinet menteri pasti ada.
Tapi ya seperti yang mungkin media sudah ketahui bahwa itu hanyalah pertemuan tertutup antar tokoh yang membahas tentang kondisi bangsa ke depan, pemerintahan ke depan, kemudian mungkin success story-nya Pak SBY seperti apa yang nanti akan disampaikan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mungkin juga akan bertanya, akan akan menanyakan beberapa hal krusial terkait dengan kepemimpinan pemerintahan ke depan. Saya kira seputar itu saja sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kita ke Pak Seno. Pak Seno, melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo, apakah PDIP ini tertarik bergabung dengan Kabinet Prabowo? Sejauh ini kan tidak ada itu arah ke sana, Mbak, sebetulnya. Dari semua percakapan juga tidak ada arah ke sana. Bahkan jika pun nanti ada pertemuan dengan Pak Prabowo yang rencana itu sudah banyak dibicarakan, juga tidak ada sama sekali kita menyinggung persoalan itu. Setidaknya sejauh ini kita sadar bahwa di dalam politik memang ada mekanisme untuk merayakan perbedaan, dan itu pemilu. Maka dari itu pada saat pemilu maka pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Bahwa yang menang punya hak prerogatif untuk menyusun kabinet siapa saja yang akan membantu dalam pemerintahan, itu suatu kultur yang sudah lama dilakukan. Dan kami sadar betul dan memberikan ruang bagi siapapun yang diputus menang itu untuk mengambil nama-nama terbaik. Dan kami tidak ada kepikiran sama sekali untuk mau bergabung atau ingin mencoba mencari peluang untuk bergabung dengan kekuasaan. Saya rasa perjalanan politik dan DNA politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa kita pernah berada di dalam dan di luar. Dan di kedua sisi itu kita menjalankan tugas negara dengan baik. Pada saat di luar pemerintahan, pada masa Pak SBY misalnya, kita juga tidak menjadi kekuatan politik yang asal carok. Artinya semua kebijakan kita sikat, kita kritisi, tidak. Hal-hal yang sifatnya baik, yang itu berpihak pada rakyat, tentu kita dukung. Tetapi hal-hal yang semisal perlu kritisisme, maka tentu kita akan memberikan kritik. Nah, ini juga satu bagian penting dalam demokrasi, yaitu adanya mekanisme kontrol, check and balance. Sehingga apapun itu, pembentukan kabinet nanti, saya rasa keinginan rakyat sekarang simpel. Jangan sampai pembentukan kabinet nanti hanya menjadi alat balas budi politik. Jangan sampai pembentukan kabinet nanti hanya untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan politik. Hanya untuk melakukan politik akomodasi. Makanya kemudian jabatan kursinya diperbanyak karena akan sebanyak-banyaknya orang dimasukkan. Saya rasa rakyat mengantisipasi hal itu. Maka kalau ingin seperti kata Pak Nyarwi, kalau ingin misalnya ada penambahan misalnya kepercayaan rakyat, ya harus diisi dengan orang-orang yang profesional dan ada penjelasan rasionalnya. Saya rasa itu. Nah, PDI Perjuangan saya rasa hanya berkepentingan sejauh ini untuk mengawal agar proses ini berjalan dengan maksimal dan kemudian harapan rakyat dapat dipenuhi oleh siapapun yang nanti akan mengambil tampuk pemerintahan, dan itu kita lihat Pak Prabowo. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kita ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, melihat pertemuan Prabowo dengan SBY ini, apakah ini membahas kabinet menurut Pak Nyarwi? Ya, menurut saya ada banyak ya, tentu saja walaupun hanya 1 jam, tapi kan Pak SBY sama Pak Prabowo itu kan kita tahu bukan kawan baru ya, saya udah lama ya. Artinya saya kira Pak SBY sebagai presiden yang sebelumnya di era Pak Jokowi juga saya kira punya juga komitmen untuk mengawal pemerintahan ya, siapapun presidennya ke depan itu lebih baik. Itu kan juga dilakukan di masa transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi kan, Pak SBY ikut juga mengawal tim transisi Pak Jokowi ya di sana. Nah, apalagi misalnya kalau ini misalnya itu kan Pak Prabowo dengan Pak SBY kan persahabatan juga udah cukup lama, dan satu lagi ada koalisi di sana kan. Jadi saya kira koalisi Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo itu juga ada tanggung jawab moral menurut saya. Dan tentu saja saya kira ada sharing ya, pengalaman ya, tadi dibilang Bung Andi gitu, terkait dengan apa saja yang mungkin ke depan gitu ya bisa memberikan masukan. Tapi sekali lagi dugaan saya, ini tipologi Pak SBY, dugaan saya kan juga tidak mungkin ya mengintervensi, ada apa semacam tahu soal etika dan lain-lain batas-batas, tapi memberikan masukan jika diperlukan. Dan semua presiden juga saya kira sebelumnya juga prinsipnya seperti itu. Tetapi ya tentu karena Pak SBY ini Ketua Dewan Pembina Demokrat gitu ya, ya mungkin bisa jadi pembicaraan soal kabinet ya saya kira juga itu muncul. Tapi saya gini ya Febrian, ini tadi saya meng-highlight Bung Seno ya, penambahan jumlah menteri tanpa sebuah rasionalisasi yang baik itu kadang-kala ini yang bisa munculkan kesan negatif ya. Ya terkait dengan bisa bagi-bagi kekuasaan, terkait dengan politik akomodasi dan lain-lain. Dan ini yang saya kira itu harus diantisipasi. Seandainya ada penambahan-penambahan pun
itu sebenarnya yang dilakukan adalah salah satu yang hal penting adalah soal tadi penjelasan, rasionalisasi, ya proses seleksi yang baik dan seterusnya, termasuk memupuk keyakinan publik ya dengan menghadirkan sosok figur-figur yang punya track record dan lain-lain, yang punya kompetensi, kinerja, pengalaman dan lain-lain. Yang itu saya kira justru membangun optimisme itu yang kita perlukan bareng-bareng untuk mengawal katakanlah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan. Yang saya maksudkan mengawal di sini itu ya yang masuk di kabinet bekerja sebagai eksekutif gitu, yang di luar di sini misalnya partainya Bung Sino ya itu mengawal dari luar kan gitu. Itu yang saya maksudkan kan gitu. Jadi itu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Nyarwi. Terima kasih Wasekjen Partai Gerindra Andi R. Wijaya, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Sabrina. Selamat sore. Pak Nyarwi. Halo. Terima kasih.